warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Apa kabarnya hari ini, Bu Yeni? Alhamdulillah saya sangat baik, Bu Tia. Alhamdulillah. Tadi Bu Yeni WA saya ya, katanya mau ngajak bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Kenapa nih? Iya, Bu Tia, saya nih mau ngajak Bu Tia butuh teman untuk curhat dan bercerita. Oke lah Bu Yeni ya. Ya, Karena Bu Yeni mau cerita, saya luangkanlah waktunya sekitar 10-15 menit ya, nggak lama. Soalnya saya mau Zoom lagi nanti nih Bu. Kira-kira apa yang mau Bu Yeni bicarakan nih siang ini nih? terima kasih Bu Tia atas kesempatan Ibu ya. Saya jadi begini Bu Tia, ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan Bu Tia tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika, materi Oke. perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali, Bu Tia, dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya, kan Bu Tia? Jadi saya Betul merasa Bu. resah dan galau, Bu Tia. Betul Bu Yeni. Jadi Bu Yeni mengalami kendala pada pembelajaran ya, kesulitan dalam mengajari materi perkalian pada murid Ibu yang kelas 2. Bukan begitu Bu Yeni? Iya, Bu Tia. Kok rasa kesulitan sekali mengajar perkalian ini, Bu Tia? Wah, oke Bu Yeni. Karena waktu kita ngobrol pendek ini, Bu Yeni ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita ini, dari bincang-bincang kita ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Tia, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak pernah paham tentang perkalian ini, Bu Tia. Eh, baik, baik Bu Yeni. Kira-kira apa yang bisa Bu Yeni lakukan supaya murid-murid Bu Yeni itu bisa memahami materi perkalian? Baik, saya coba menceritakan sedikit Bu Tia. Iya Bu Tia, Iya, iya. supaya murid-murid Bet saya dengan mudah paham tentang perkalian saat saya Mhm. mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan atau belum tentang perkalian dan mereka menjawab sudah paham, tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya jelek-jelek Bu Tia. Padahal saya juga memberi Hmm, banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham Bu Tia. Saya heran Bu Tia. baik. Baik Bu Yeni. Kira-kira menurut Bu Yeni, anak-anak yang memahami perkalian tuh seperti apa Bu Yeni? Menurut Bu Yeni nih, anak-anaknya nih. Kalau menurut saya anak-anak memahami perkalian itu tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang. Oke. Lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengajarnya soal perkalian itu, Bu. Oke, Bu. Baik. Jadi menurut Ibu, anak-anak yang paham itu mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasilnya benar, bukan begitu idealnya, Ibu? Iya, kalau menurut saya ya begitu idealnya, Bu. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Kalau anak-anak di level kita bilang poinnya level 10, begitu terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, menurut Bu Yeni nih, sekarang nih, anak-anak di kelas Bu Yeni itu berada di level mana sekarang? Kalau menurut saya amati beragam sekali Bu Tia. Murid-murid Oke, saya di beragam. kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5. Menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya poinnya 5 dari idealnya, Bu. Oke, Bu. Jadi menurut Bu Yeni nih, murid Bu Yeni itu berada pada level 5 ya untuk memahami tentang materi perkalian ini. Ada nggak kemungkinan bahwa murid Bu Yeni itu bisa berada pada level 10, Bu Yeni? Kalau menurut saya bisa Bu Tia, dengan hasil akhir perkalian dan dari penjumlahan berulang
yang benar, berarti murid-murid paham. Mereka bisa berada di level 10. Nah, kira-kira nih Bu Yeni nih, menurut Iya. Bu Yeni, apa yang harus Bu Yeni lakukan nih untuk membantu murid-murid Bu Yeni berada pada level itu, memahami materi perkalian itu sendiri. Kira-kira apa, Bu? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya itu hal yang baru saya pikirkan. Sih, Bu Tia, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa beberapa proses, Bu Tia. Jadi begini, Bu Tia, saat saya mengajar kemarin hanya Mhm. menggunakan metode ceramah, menulis contoh Oke, mengerjakan perkalian. Lalu oke. murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia Mhm. murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, Oke, konkret. nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskan mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran, Oke. kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid saya memainkan game, Bu Tia. Nah, Wah, nah itu kayaknya sepertinya ide yang bagus tuh Bu Yeni ya, menggunakan game ya dalam pembelajaran. Kira-kira game apa yang nanti akan dimainkan Ibu? kalau menurut saya game habiskan tentakelku. Jadi, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya, Bu. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik, es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencananya saya seperti itu, Bu Tia. Apakah menurut Bu Tia bagus saya terapkan itu, Bu? Wah, itu sepertinya menarik sekali, Bu. Lebih-lebih anak kelas 2 Bu ya. Kayaknya Ya. menarik sekali nih kalau kita gunakan. Kira-kira nih, Bu, setelah Ibu gunakan, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, Bu, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar dan bagus. Oke. Baik Bu Yeni, kira-kira ada nggak nanti yang terpikirkan kendala yang akan Ibu alami nanti ya dalam menjalankan rencana aksi ini dalam pembelajaran Bu Yeni? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game. Habiskan tentakelku ini, Bu. Kira-kira menurut Bu Yeni berapa lama waktu Bu Yeni untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan itu? Dan apa solusi untuk kendala tadi itu Bu kira-kira? Kalau menurut saya, Bu, karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih, Bu Tia. Saya menyusun Oke, langkah-langkah pembelajaran menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa oke, cukup waktu bagus. untuk mempersiapkan. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja. Meja, Bu Tia. Bagaimana menurut Bu Tia? Oke, baik Bu ya. Sepertinya rencana Ibu insya Allah berjalan matang. Nah, kira-kira ada nggak nih Bu orang yang mungkin bisa membantu Bu Yeni untuk mempersiapkan pembelajaran seperti ini? Baik, Bu Tia. Saya akan berdiskusi dengan Bu Ari sebagai teman paralel saya di kelas 2A, Bu. Untuk rencana Oke, aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Ari juga bisa menerapkan di kelasnya juga, Bu. Jadi, kami saling berkolaborasi nantinya, Bu. baik Bu. Kira-kira Bu Yeni mau menerapkan di kelas ini nanti kapan nih? Kira-kira waktunya nih, kira-kira.
Kalau ada umur panjang Bu, insya Allah sehat badan, rencana saya nanti di hari Kamis Bu Tia. Oke, baiklah Bu Yeni. Sebentar kita review ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Yeni dapatkan nih dalam sesi perbincangan dan diskusi kita kali ini? Baik Bu Tia, kalau yang saya dapatkan tadi kan awalnya saya bingung. Iya Bu Tia, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas. Saya sampai murid-murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Ari, teman paralel saya. Saya merasa lebih bersemangat ini Bu Tia. Saat ini Oke. saya merasa semangat sekali Bu Tia. Oke, Bu Yeni ya. Keren sekali Bu Yeni ya, sudah menemukan solusi berarti ya dari permasalahan Ibu tadi ya. Intinya Ibu sudah menemukan solusi terhadap permasalahan Ibu tentang perkalian Ibu tadi di kelas ya. Kemudian keren sekali nih Bu ya. Ya. Kalau begitu Bu, kita insya Allah ketemu lagi nih ya di bulan depan. Saya ingin tahu nih, gimana kelanjutan dari proses pembelajaran Bu Yeni yang sudah menerapkan game nih ya. Jangan lupa hubungi saya Bu ya, kalau misalkan ada lebih cepat misalkan pemberitahuannya. Misalkan Bu Tia nih hari ini saya sudah melaksanakan nih, kayak gitu. Jadi saya pengen dengar nih cerita baiknya nih dari Bu Yeni. Boleh, boleh Bu Tia. Terima kasih kali atas kesempatan Bu Tia nanti. Ya Bu ya. Nah, Ya, terima kasih ya Bu Yani ya. Sampai ketemu lagi nanti Bu ya. Semoga Bu Yani tercerahkan ya setelah di coaching hari ini ya. amin. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Bu Tia ataupun mencari solusi permasalahannya, saya merasa senang Bu. Dan apa Alhamdulillah. yang solusi Ibu Tia bagikan terhadap saya, semoga saya bisa menjalankan. Dan anak-anak saya Amin. menjadi pintar. Terima kasih Bu Tia ya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Yani sudah mau berbagi. Oke Bu Ya, Yani, kita tutup dulu ya pembincangan kita ya. hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.